Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil qurul muhajjalin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama. Yang saya banggakan, saya cintai para panitia yang telah mengumpulkan kita semuanya. Al-ahibba rahimahumullah wa hafidhahumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat taufik dan hidayah semuanya berada dan berkumpul di tempat ini. Dan semoga dengan kita berkumpul di tempat ini kita termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Yang artinya sungguh menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada beribadah dengan melaksanakan sholat 1000 rakaat, menyambangi 1000 orang sakit, atau mengantarkan 1000 jenazah. Dan Imam Abi Hurairah as-sahabi radhiyallahu anhu dia berkata, la huduru majlisi fiqhin ka ibadati sittina sana. Yang artinya menghadiri majelis fikih seperti yang sekarang kita laksanakan ini sama seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga apa yang kita laksanakan ini tidak cuma-cuma, tapi kita pulang dengan membawa berkah, membawa anugerah, membawa ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semuanya bisa menerapkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita haturkan dan persembahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, kepada seluruh kerabat, dan kepada seluruh sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Ketiganya, saya berterima kasih sekali kepada para panitia juga para awin yang telah sudi untuk berjumpa dan bertemu kita. Dan semoga tatap muka ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Semoga pulang dengan ridho Allah SWT dan mendapatkan cinta daripada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada para panitia telah meletakkan sebuah tema yang sangat apik, sangat bagus ya, yang menjadi separuh dari tatanan kehidupan. Banyak di antara kita yang lupa bahwasanya maksud utama manusia itu hidup dengan segala pola pikirnya, pola tindakannya, itu adalah untuk mencari tujuan dan angan-angannya, yaitu hidup dalam keadaan berbahagia. Ketika orang itu atau manusia itu atau siapa saja yang mempunyai harapan seperti itu, dan itu umumnya setiap manusia tahu konsepnya, tahu dengan mudah dia itu akan baiknya. Berbeda dengan seseorang yang tidak tahu bagaimana caranya, kemana jalannya, di mana kita mencarinya, maka bagaimana mungkin orang semacam itu akan mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh karena pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, dan dengan cerdik serta cerdasnya para ulama terdahulu, itu diletakkan di awal-awal kitab klasik, baik itu kitab fikih, kitab hadis,
kitab tafsir, maka selalu hadis itu dicantumkan di awal sebagai pembuka daripada buku tersebut. Seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, kemudahan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan, maka Allah akan mengilhaminya, melintaskan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Pasti dia akan bahagia. Jadi banyak di antara kita yang sebenarnya logika itu dan fakta itu benar-benar nyata dan ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita ditanya, siapakah manusia yang paling tahu dengan misteri kehidupan, misteri problematika kehidupan, misteri seluk-beluk yang terkait dengan manusianya, dengan jinnya, dengan dunianya, dengan alam semestanya, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad yang paling tahu. Maka Nabi Muhammad di antara misi dan visinya sebagai penerus dan penutup daripada para nabi dan rasul yang juga sama, misinya, visinya sama. Misi-visi daripada nabi dan rasul itu yang Allah utus kepada manusia itu adalah satu sama, membawa semua umatnya ke ranah hidup bahagia, bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang bagaimana teorinya, bagaimana sistemnya harus kita berlakukan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa meraihnya, kita harus tahu apa sih itu bahagia, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, bagaimana kita merasakannya, dan di mana letaknya. Banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat yang salah persepsi dalam hal esensi daripada kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin tahu yang sebenarnya apa itu bahagia, bahagia itu adalah sebuah anugerah. Tentunya kalau Allah tidak memberikannya, maka tidak mungkin ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Berarti bahagia itu adalah sebuah anugerah. Dan anugerah Allah Ta'ala itu sifatnya itu selalu kompleks dan universal, tidak khusus spesifik hanya untuk kalangan habaib, kalangan ulama, kalangan laki-laki, kalangan perempuan, kalangan orang kaya, kalangan orang tidak punya, kalangan orang yang punya kerja, atau kalangan orang yang punya kerja. Tidak. Tapi bahagia itu adalah anugerah Allah yang sifatnya itu standar. Semua orang bisa bahagia. Yang kafir bahagia bisa, yang muslim juga bisa, yang laki bisa bahagia bisa, yang laki-laki perempuan juga bisa. Kebahagiaan itu ternyata wujudnya itu bukan berbentuk berlabelkan atau kita saksikan sebagai bentuk finansial atau materi, tidak. Kalau seumpama bentuk kebahagiaan itu bentuknya itu adalah finansial dan materi, maka niscaya setiap orang yang jelek mukanya itu tidak akan kawin. Yang pendek posturnya tidak akan kawin. Yang gemuk apalagi tidak akan kawin dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita letakkan kebahagiaan di situ. Begitu pula kebahagiaan itu bukan melulu di dalam kecantikan atau ketampanan. Berapa banyak orang yang tampan tapi dia nggak bahagia hidupnya. Berapa banyak orang yang cantik tapi hidupnya tidak bahagia. Sama sekali yang namanya kecantikan dan kebahagiaan serta ketampanan itu tidak identik dengan jodoh, sama sekali tidak. Saya punya murid yang putri itu sekitar 4.500. Kami sangat tahu, sangat paham dan sangat mencermati ya. Ternyata di antara mereka yang kawin duluan, yang jelek dulu, yang kawin baru yang cantik. Yang cantik itu kemudian rata-rata. Aneh kan? Begitulah anugerah Allah Ta'ala. Karena apa? Allah bersifatkan dan berlabelkan dengan sifat Al-Adil. Setiap orang manusia, setiap hewan, setiap keadaan daripada manusia, jin maupun hewan, semuanya dalam bentuk yang sama, sistem yang tidak berbeda. Apa itu? Allah menciptakan setiap manusia dengan kelebihannya dan kekurangannya.
Kalau tidak seperti itu, maka tidak mungkin ada seorang yang merasakan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak adil. Allah sangat adil. Sehingga yang jelek kawin, yang cantik juga kawin. Yang kurus kawin, yang gemuk juga kawin. Tapi bukan semua yang kawin itu bisa merasakan bahagia. Karena kebahagiaan itu anugerah. Sifatnya standar. Jadi jangan sampai kita itu tertipu dengan pandangan seperti yang selalu dibawa, selalu dipermainkan, selalu dijadikan sebagai alat untuk menipu oleh siapa lagi kalau bukan musuh kita yang abadi, yang selamanya akan menjadi musuh sampai ke akhirat nanti. Siapa dia? Iblis, setan. Dia akan melabuhi mata kita seakan-akan yang namanya kebahagiaan itu dohiriyah, yang namanya kebahagiaan itu finansial, yang namanya kebahagiaan itu harta benda, yang namanya kebahagiaan itu kecantikan dan ketampanan, yang namanya kebahagiaan itu adalah kebagusan bentuk tubuh dan sebagainya, yang namanya kebahagiaan itu adalah sebuah jabatan, sebuah pengaruh yang besar. Itu adalah kebahagiaan. Padahal tidak. Kebahagiaan bukan di situ letaknya. Kebahagiaan itu adalah wujudnya itu bukan berbentuk finansial, bukan berbentuk benda, bukan berbentuk materi, tapi bentuknya itu adalah rasa. Bahagia itu dirasakan. Bahagia itu nggak bisa ditampakkan. Mungkin ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya bahagia, dia tersenyum simpul, wajahnya itu penuh dengan senyuman sumringah, wajahnya itu selalu tampak berseri-seri. Itu bahagia. Tapi bukan berarti yang semacam itu bahagia. Karena apa? Berapa banyak orang yang soleh itu dia menyembunyikan sakit hatinya, terluka hatinya, perasaan sakitnya, tapi ditutupi dengan wajah yang berseri-seri. Karena itulah perintahnya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda, cukup bagi seorang itu sudah menjadi sebab dia mendapatkan pahala yang besar, biantal ko akhoka biwajhin tolik. Jadi seorang itu dianggap seorang yang beribadah, telah melakukan satu sebab yang bisa memantik ridhonya Allah dan pahala yang banyak, kalau dia itu bisa berjumpa dengan teman-temannya, dengan saudaranya sesama muslim dalam keadaan wajah itu berseri-seri, walaupun hatinya terluka, walaupun hatinya dalam keadaan sedih, walaupun hatinya dalam keadaan problema. Jadi artinya apa? Belum tentu orang yang senyum dia itu bahagia. Karena senyum itu ada senyum sinis, ada senyum bahagia, ada senyum terpaksa. Begitu pula tertawa dan sebagainya. Jadi kalau yang berarti siapa yang paling tahu dengan kebahagiaan? Hanya dua orang, hanya dua makhluk, hanya dua insan, hanya dua zat. Yang pertama yang bersangkutan, yang kedua adalah Al-Khaliq, dia yang menciptakan, dia yang mengetahuinya. Oleh karenanya kalau ditanya di mana bahagia, di sini bahagia. Kebahagiaan itu di sini. Bahagia yang kita cari dalam rumah tangga, yang selalu kita minta dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk supaya kita meraihnya, yang didoakan oleh Nabi SAW, di mana setiap ada seorang yang melangsungkan perkawinan, maka Nabi SAW fi khair, tidak diberikan di dalam doanya itu doa terkait dengan harta benda, terkait dengan ketampanan, terkait dengan kekuatan, tidak. Tapi di situ didoakan dengan keberkahan. Karena apa? Berkah itu adalah kunci daripada kebahagiaan. Rahmat Allah banyak bentuknya. Bahagia rahmat. Kemudahan dalam segala perkara kita yang sulit itu adalah rahmat. Kita menggapai segala harapan itu rahmat. Kabul hajat rahmat. Sembuh dari penyakit rahmat. Terlepas daripada sebuah kesengsaraan, himpitan dan sebagainya itu rahmat. Tapi ketahuilah, harta benda juga rahmat, ketampanan, kecantikan juga rahmat. Ada kuncinya rahmat itu. Sebagaimana rumah ada pintunya dan pintu itu ada kuncinya. Istri cantik, gak ada berkahnya, gak bakal membahagiakan. Suami ganteng, suami tampan, bagus model badannya, seksi dan sebagainya, tapi dia gak ada keberkahannya, gak bakal membahagiakan istrinya.
Begitu pula anak, mobil, harta benda, semuanya nggak ada berkahnya, nggak bakal membahagiakan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syaibul Maulid beliau mengatakan, habba idza barakal maula tulaqi hubub. Jadi satu butir, jika Allah berkehendak diberkati di situnya, di dalam butiran itu, satu butir itu, maka tidak lagi menjadi satu butir, tapi bisa menjadi ribuan butir, bahkan jutaan butir, membahagiakan. Nah, oleh karenanya di sini tentunya setiap orang mau kawin pasti tujuannya ingin berbahagia. Kayaknya nggak mungkin deh ada orang mau kawin dalam keadaan tidak bahagia. Kalau seumpama ditanyakan, yang belum jodoh mau kawin, yang belum dapat jodoh mau kawin nggak? Mau, tapi nggak bakal bahagia, senang nggak? Ustaz doakan, insya Allah dalam waktu sebulan dapat, tapi nggak bahagia, mau? Mau nggak? Dapat suami tampan, tapi nggak bahagia, mau? Dapat suami alim, tapi nggak bahagia, mau? Dapat suami kaya raya, tapi nggak bahagia, mau? Berarti apa? Ternyata kebahagiaan itu adalah sebuah standarisasi semua harapan kita. Terkait dengan apapun yang cari itu adalah bahagia. Oleh karenanya di sini bahagia itu tidak perlu harta benda. Bahagia itu tidak perlu kepada ketampanan. Bahagia itu tidak perlu kepada materi. Bahagia itu tidak perlu kepada keadaan yang sangat di-planning begitu rupa, tidak. Tapi bahagia seperti disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'annya, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan, bahagia. Tapi sebaliknya, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatun donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling daripada syariatku, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menghimpitnya, kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang sangat tidak menyenangkan, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta matanya. Kita lihat berapa banyak orang yang kaya raya, tapi dia nggak bahagia. Jadi jangan sampai kita itu merasa bahwasanya dengan kebahagiaan saya kawin sama orang yang kaya berarti bahagia, saya kawin sama orang yang tampan berarti bahagia. Enggak, belum tentu. Ada cerita sungguhan, bukan dongeng, di mana ada seorang wanita pribumi Indonesia yang wajahnya standar lah, kita kan standar ya, bukan termasuk yang paling tampan, bukan termasuk yang paling cantik lah, standar. Tiba-tiba semua orang membicarakannya dikarenakan dia mendapatkan seorang laki-laki bule yang tinggi badannya, six pack perutnya, biru matanya, coklat rambutnya, pokoknya sangat kontra dengan sifat si perempuan yang Indonesia ini. Saya bertemu sendiri dengan si perempuan itu, dia yang cerita, makanya saya akan bercerita sekarang ini. Setelah dia kawin, heboh perkawinan itu, dan selalu memantik sebuah keheranan dan ketakjuban. Apa yang dibaca, baca salawat apa, amalan apa yang dia punya dan sebagainya, sehingga mendapatkan suami yang begitu rupa, gitu ya. Dia datang kepada saya. Apa yang dikatakannya, yang dikeluh kesahkan, ternyata Pak, dia berkeluh kesah kepada saya, Bib, orang itu menyangka saya ini bahagia, padahal demi Allah saya ini tidak bahagia, Bib, bersama suami. Loh kenapa? Suami gantung, tinggi, besar badannya, tampan orangnya, orang kaya lagi. Apa katanya dia? Bib, perasaan gak bisa dibohongi. Masa setiap saya jalan di mall itu, Beb, orang mengira saya ini pembantunya. Emang enak? Jadi walaupun kita itu mendapatkan kebahagiaan, tidur bersamanya, senang makan bersamanya, tapi kalau orang memandang kita itu sebagai pembantu, apa senang itu?
Nah, biar kita paham, ternyata Pak, ketampanan, kecantikan itu tidak membahagiakan. Ada seorang lagi yang dia itu tinggal di kota Malang. Dia salah satu teman saya, belajar di Mesir sampai selesai. Kemudian dia kawin dengan wanita yang tercantik di kota Malang. Subhanallah, suatu waktu saya pernah berjumpa dengan suaminya. Dia seorang Arab, tapi masyaikh, bukan habaib. Dia berkata begini, "Beb, demi Allah, saya bersumpah, kalau seumpama istriku telanjang bulat di depanku, saya tidak berhasrat sama sekali." Siapa bilang kecantikan itu bahagia? Jadi jangan sampai kita itu melihat, wah ini kaya berarti bahagia. Belum tentu. Saya pernah sekitar 15 tahun yang lalu, mungkin pertama kali masuk salah satu kabupaten yang di arah sana, nggak tahu betul nggak arahnya itu. Di mana di kabupaten itu ada seorang bupati yang dia itu menyambut saya, menggandeng saya ketika saya datang bersamanya di suatu haul yang sangat besar. Pokoknya pada waktu itu Haji Saifuddin belum jadi ketua panitia rombongan kita. Nah, waktu itu. Sehingga Pak, kalau sekarang nggak mungkin ada yang bisa undang saya kecuali harus lewat Haji Saifuddin. Tapi dulu masih bisa, sekarang nggak bisa lagi, sudah ditutup. Yalah, biar nggak ngantuk. Akhirnya Pak, saya jalan bersama bupati itu. Herannya, tangan saya dipegang begini, dibiarkan saya bersalaman dengan mereka ini, tapi Pak Bupatinya nggak salaman. Saya bilang, "Pak, kenapa nggak salaman? Salaman sama mereka, biar dapat ampunan." Kata Nabi SAW itu kalau orang itu salaman, kecuali sekarang corona beda lagi ya. Jadi kita ya untuk sementara kita menghindari karena memang kita terjadi pandemi gitu. Tapi kalau semua kita terlanjur selamat, ya sampai rumah jangan kita mengusap wajah kita atau menyentuh anak-anak kita kecuali setelah kita cuci tangan. Insya Allah aman. Pokoknya kalau kita itu pakai masker, kemudian kita rajin mencuci tangan dan kita menjaga jarak, insya Allah tidak akan terkena. Nah, karena memang corona itu pasti ada dan ada, bukan konspirasi, ada memang. Itu yang terkait seputarnya, itu yang mungkin konspirasi. Tapi kalau coronanya itu ada, pernah merasakannya, walaupun isoman ya 2 minggu diri saya, nah itu 2 minggu. Nah, kami juga merasakannya, cuma karena kami nggak ada komorbid, jadi nggak ada penyakit bawaan, sehingga kami begitu saja, begitu selewat 2 minggu ya selesai saja, begitu saja. Nah, jadi artinya ada. Nah, tapi kalau seumpama tidak ada corona, kita itu diperintahkan untuk berselaman. Karena apa? Faedahnya selaman itu, kata Muhammad, kalau orang itu berselaman, ketika lepas kedua tangan itu, maka lepas pula dosa keduanya. Saya jelaskan kepada Pak Bupati, nggak usah Habib, biar Habib saja, saya pegang tangannya Habib saja, katanya. Saya kan penasaran, kenapa gitu, kok cengkal banget gitu loh, masa orang Banjar kayak begitu sih gitu. Makanya saya tanya lagi, kenapa Pak? Nggak apa-apa Pak, bilang gitu. Nggak apa-apa, kita biar bisa memantik cintanya mereka juga gitu. Apa jawabannya Pak Bupati tersebut? Dia bilang begini, "Bib, saya takut ketularan, Bib." Loh, ketularan apa Pak? Ketularan miskinnya mereka. Masya Allah. Coba lihat, kesian hidupnya. Ini salah satu bentuk contoh bahwasanya nggak benar orang yang kaya itu berarti hidupnya senang. Nggak benar. Kenapa? Dia kehidupannya itu selalu dihantui takut miskin. Mau tidur nggak langsung tidur, mikir nanti hartanya di sana gimana, itu yang utang pada saya gimana, gudang di sana ditutup nggak, satpamnya gimana, pikiran terus. Sehingga apa, kita lihat kalau kita pergi ke rumah sakit, kebanyakan orang yang punya uang yang pergi ke rumah sakit. Nah, tapi orang yang nggak punya jarang sakit. Kenapa? Karena nggak ada uangnya. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan itu dengan kadar sesuai dengan yang Allah tentukan. Jadi dengan sesuai dengan porsinya. Ini ada uangnya kasih sakit, ini nggak ada uangnya nggak dikasih sakit. Nah, kenapa? Yang banyak uangnya, di banyak pikirannya. Pikirannya membuat orang itu sakit. Yang miskin, apalagi yang mau dipikirkan, cuma dia pikirkan makan. Gimana caranya? Nggak mungkin tanpa kita melalui ilmu agama, nggak mungkin. Jadi bisa orang kaya tapi bisa. Siapa dia?
wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia itu belajar dekat pada ulama, dia yakin rezeki nggak bakal mana-mana. Yang untuk dia sampai pada dia, yang bukan untuk dia tidak akan sampai pada dia. Sesuatu yang terjadi tidak mungkin bisa ditolak. Dia faham betul, yakin betul, enjoy pikirannya. Dia nggak bakal menggunakan pikirannya untuk berpikiran dengan sesuatu yang di luar batas nalar manusia. Nah, itu faedahnya ilmu agama. Makanya dia menjadi orang kaya yang bahagia. Tapi kalau orang kaya yang tidak mempunyai bekal ilmu agama, itu kebanyakannya karena apa? Karena setan itu tidak akan membiarkan kita, siapapun kita. Setan itu sudah bersumpah, dan sumpahnya diabadikan dalam Al-Quran. Wa izzatika la'aghwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya, dan aku tidak akan biarkan satu pun daripada mereka berbuat kebaikan. Mohon maaf, sebetulnya di akhir zaman ini yang paling banyak tertipu itu perempuan loh. Yang paling banyak harus kasihan itu perempuan loh. Kenapa saya kata demikian? Yang jahat itu laki-laki. Suami itu yang jahat. Yang nggak tahu diri itu suami. Yang nggak sayang sama ibu-ibu, sama istrinya itu suami. Ibu sudah luar biasa. Kenapa demikian? Karena mereka nggak tahu celahnya. Mereka nggak paham, nggak tahu dengan hakikatnya. Mereka lupa bahwasanya Nabi SAW adalah seorang manusia yang paling tahu dengan hakikat sesuatu itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat tahu. Oleh karenanya 1400 tahun yang lalu beliau itu mengucapkan dan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu wa arda. Beliau bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali ummati minan nisa." Aku tidak pernah menyaksikan suatu fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih parah, yang lebih bisa menjerumuskan kepada laki-laki lebih daripada perempuan. Nabi Muhammad menyampaikan. Tahu kan fitnah? Fitnah itu melupakan seseorang itu daripada Allah, menjerumuskan seseorang itu dalam dosa, menjauhkan. Kalau Nabi sudah mengatakan perempuan itu fitnah, dari mulai lahir fitnah. Coba lihat, kita akan koreksi dan kita evaluasi, cuci otak kita, benar tidak gitu. Sampai meninggal fitnah, baik untuk dirinya atau yang lainnya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki masih kecil, belum dewasa, belum balik, fitnah. Bagi orang tuanya paling tidak fitnah. Tapi begitu dia itu balik, maka dia itu menjadi sasaran fitnah. Tapi kalau perempuan selain fitnah menjadi sasaran fitnah, yang rugi di mana? Yang laki apa yang perempuan? Perempuan fitnah dan sasaran fitnah. Laki-laki cuma sasaran fitnah. Sama seperti anak-anak. Anak-anak laki ataupun perempuan, dia itu menjadi fitnah saja, tapi bukan sasaran fitnah. Tapi kalau perempuan, fitnah sekaligus sasaran fitnah. Makanya pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma balun nisa aktsaru ahlin nar." Kenapa kau melihat kok perempuan itu lebih banyak menghuni di neraka? Salahnya siapa? Salahnya laki-laki itu. Tega mereka menjadikan ibu-ibu di dalam neraka. Saya katakan demikian, ini saya buka secara keterus terangan. Ini yang terjadi. Nah, tapi nggak bisa 100% salahnya laki-laki, 10% salahnya perempuan juga gitu. Kenapa 90% salahnya laki-laki, 10% salahnya perempuan? Karena harusnya dari awal perempuan sudah tahu, saya ini fitnah, saya ini seorang makmum, bukan seorang imam. Ingat kan bagaimana keadaan imam dan makmum? Imam itu adalah yang ditauladani, yang diikuti. Apapun yang dilakukan oleh imam diikuti oleh makmum. Jadi kalau imam rukuk, makmum baru rukuk. Nggak ada makmum rukuk duluan sebelum imamnya, ya kan? Nah, ini sekarang kebalik. Imamnya mau rukuk, tanya dulu sama yang makmum, mau rukuk dah. Nah, gimana mau terlaksana? Batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Ya sudah, nggak pakai bicara. Nggak pakai bicara, tapi dia nunggu. Kapan rukuknya makmum itu? Kok belum rukuk? Lama nggak sholatnya? Bubar nggak sholatnya kira-kira? Ditunggu sejam-sejam juga karena juga sudah tahu makmum kan ikut imam. Imamnya malah nunggu makmumnya kapan rukuknya. Nah, jadi amburadul akhirnya. Ini yang terjadi.
Oleh karenanya Bu yang sudah terlanjur jadi ibu, oleh karenanya Adinda yang masih belum mendapatkan suami, ingat, yang memerintahkan kalian untuk jadi istri solehah itu siapa? Orang tua? Tidak, nggak pernah orang tua mengatakan demikian. Mertua? Tidak. Apalagi suami? Tidak. Nggak. Yang memerintahkan kalian untuk beribadah dengan menjadi istri solehah itu adalah Allah dan Rasulnya. Itu ladang buat kalian, kesempatan buat kalian. Kalau seumpama kita banding-bandingkan antara ujian laki-laki dan perempuan, ujian laki-laki dan perempuan, ujiannya laki itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian perempuan, ya kan? Itu menurut kalian kan? Tapi menurut laki-laki sebaliknya, ujian perempuan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan laki-laki, dan itu yang sebetulnya terjadi. Cuma setan itu pinter, karena perempuan itu selalu dengan perasaan itu dipermainkan sama setan itu. Oh, kamu itu kalau nggak memproteksi suami kamu, nanti dia itu kawin lagi. Sesuatu yang masih akan terjadi. Sekarang saya mau tanya, ya, ketika manusia itu berada di dalam rahim ibunya selama 120 hari, berarti diletakkan nyawanya. Ketika diletakkan nyawanya, apa yang ditulis untuknya? Apa? Surga dan nerakanya, ya kan? Rizki dan ajalnya. Termasuk rizki apa? Jodohnya. Nggak bakal kemana-mana. Walaupun bisa mencegahnya? Nggak bisa mencegahnya. Oh, saya nggak kuat karena suami saya kawin lagi. Udah, saya minta cerai saja. Yang rugi siapa? Dia sendiri yang rugi. Perempuan yang rugi. Kalau dia itu sabar, karena ini syariat dan tidak mungkin bisa dibendung, Allah Ta'ala yang berkehendak, dia dapat surga. Dan mudah dia dapatkannya. Tapi karena dia nggak sabar, akhirnya dia cerai, nggak dapat suami, apalagi kawin sama orang lain lagi, misalnya sama duda dan sebagainya, nggak bakal bahagia, terbelah sudah hatinya dengan anak-anaknya. Coba lihat bagaimana setan itu mempermainkan perasaan perempuan itu. Semuanya karena apa? Karena tidak ada iman. Disangkanya hidup ini seperti yang kita inginkan. Ya, Nabi Muhammad sudah mengatakan sebelumnya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai hawa nafsunya ikut seperti yang aku harapkan, apa yang aku aturkan, apa yang aku perintahkan, baru dia itu beriman. Yang ada tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka ini yang terjadi sekarang ini. Dan dampaknya begitu luar biasa dahsyatnya. Karena apa? Ketika sudah istri tidak salihah, ketika istri sudah tidak perintahkan oleh Nabi SAW, yang terjadi apa? Nggak ada bahagia. Perempuan dengan perasaannya, dugaannya, bisikan setan yang mengatakan, kuasai dia, proteksi dia, kuasai dan sebagainya. Supaya apa? Jangan dia nanti kawin lagi dan sebagainya. Itu kan dugaan, sesuatu yang nggak pasti yang akan datang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, in yattabi'una illat dununa, yang menjadikan sebab umat-umat dahulu hancur binasa, tertimpa dengan musibah, bencana dan sebagainya, bala dan sebagainya. Itu karena mereka itu selalu mengikuti angan-angannya, sesuatu yang diduga-duga saja, bukan sesuatu yang pasti. Ada sesuatu yang pasti kok. Ada sesuatu yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti kalau soal kita mengikuti Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, pasti bahagia. Sekarang ini puterbalikan. Fakta ini puterbalikan. Karena apa? Karena kita bersentuhan dengan perasaan. Perasaan itu dipermainkan oleh setan itu. Pintu utama perempuan itu menjadi fitnah yang paling utama yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, apalagi di depan laki-laki, itu karena mereka itu bersentuhan dengan perasaan. Saya punya anak laki, punya anak perempuan. Anak laki kalau sudah umur 9 tahun saya pukul. Tapi kalau belum umur 9 tahun saya tidak akan pukul. Karena itu perintahnya Nabi. Kalau kita pukul anak di bawah umur 9 tahun, nanti anak itu akan minder. Karena bukan waktunya untuk dipukul. Oh, nanti nggak ikut loh. Oh, nanti nggak diberikan es krim loh. Tapi jangan bohong. Itu semua diatur oleh Nabi SAW. Kalau kita mengatur cara pendidik anak dan sebagainya sampai sebegitu rupa seperti yang diajarkan Nabi SAW, pasti anak. Kalau kita lihat bahagia itu, saya punya abah bilang begini,
3 hari sebelum meninggal. Saya punya abah Habib Hasan Baharun yang mendirikan Pondok Darul Dakwah yang sekarang muridnya 12.500 orang, dari mulai MI sampai pasca sarjana. Yang kita bayangkan kalau seumpama kita menjadi seperti beliau sekarang. Saya punya abah sudah meninggal, 12.500 itu tidak ngaji, tidak sholat, tidak bertasbih, tidak tidur, tidak melakukan ibadah apapun kecuali sebelum dicatat dalam amal kebaikannya dikirim dulu pahalanya kepada saya punya abah. Ini orang kaya, ini orang yang sungguh-sungguh berhasil, ini orang yang sungguh-sungguh yang berbahagia hidupnya. Dialah yang sebelum 3 hari meninggal beliau berwasiat kepada anak-anaknya semuanya, bahwasanya anak-anakku sekalian, pondok ini tanahnya, bangunannya, mobilnya bukan semuanya dibeli dengan uang pondok maupun uang donatur. Ada uangnya Abi. Wali murid kasih hadiah buat Abi. Dan juga Abi dakwah dapat uang. Itu tuh Abi itu, bukan tuh pondok pribadi. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi saya tidak pernah merasakan nikmatnya harta waris itu, saya tidak pernah. Bahkan saya punya abah itu meninggal duluan sebelum kakek saya, sebelum ayahnya. Lagi-lagi nggak dapat warisan lagi dari kakek saya. Kenapa? Karena meninggal duluan ayah saya. Ya, nggak pernah kita merasakan harta waris. Tapi apa kata saya punya ayah? Abi ini tugasnya. Jangan sampai kalian tuh mengatakan bahwa Abi ini jahat, bengis karena tidak meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya. Jangan, karena Abi ini begini karena Abi sangat percaya dan meyakini satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi wa huwa yatawallas sholihin, dan dia Allah yang mengurusi sendiri orang-orang yang soleh. Semua urusannya, dunianya, akhiratnya, urusan yang kecil maupun besarnya, semuanya Allah yang mengurusinya. Sehingga tugasnya Abi sebagai ayah hanya menjadikan kalian itu soleh dan solehah. Abi yakin setelah kalian berangkat ke Makkah, ke Madinah, ke Hadramut, insyaallah sekarang kalian sudah pulang kepada Abi. Abi yakin kalian sudah soleh dan solehah. Kalau Abi siapkan uang 1 triliun untuk persiapan kehidupan kalian selanjutnya, dalam keadaan Abi berharap kalian hidup bahagia dengan uang 1 triliun, gak cukup, kurang gitu. Tapi kalau Abi jadikan kamu itu orang soleh, maka walaupun Abi tidak meninggalkan harta, maka kalian akan bahagia dimanapun kalian berada. Ini kebahagiaan. Dan alhamdulillah Pak, Bu, kalau Ibu nanti ke rumah saya, fadhal, insya Allah rumah saya nggak kalah bagus daripada rumahnya Haji Saifuddin ya. Bahkan bagusan rumah saya pada rumahnya Haji Haris yang saya tempati. Masih bagusan saya karena ada loteng 2 gitu ya. Kamarnya ada berapa Haji? Ada 6 ya? Ada 6. Kamarnya besar 5 kali 6, jadi bisa buat lari-lari gitu ya. Alhamdulillah nggak ada 100.000 pun dari wali murid, nggak ada dari uang pondok, nggak ada. Saya alhamdulillah kemarin nih saya dengar ibu saya mau jual mobilnya Alphard. Eman saya, ya Allah, ini Alphard ibu saya mau dijual, saya ingin berkahnya tapi mahal harganya. Saya jual mobil saya semuanya. Saya ada Mercedes tahun 2007, saya jual semuanya. Masih akhirnya saya utang, nyicil. Siapa tahu ada rezeki nanti saya akan tutupi. Alhamdulillah akhirnya dapat mobil Alphard. Mobil saya Alphard, alhamdulillah. Akhirnya apa? Saya mau keluar, anak saya mau keluar. Anak saya keluar, saya mau keluar. Mobil tinggal 1, biar saya 3, ini 1. Subhanallah, ada orang yang kirim mobil ke saya. Beb, ini Beb, mobil sampean pakaikan aja. Sampai bosan, mau 20 tahun juga nggak apa-apa Beb. Kalau sudah bosan kembalikan kepada saya. Saya nggak serahkan pada Habib PBKB-nya supaya saya bisa membayar pajaknya setiap tahunnya. Dan alhamdulillah mobilnya yang nggak terlalu mewah sih, mobil Harrier tahun 2015. Ya paling nggak harganya 750 juta lah. Bahagia. Modalnya apa? Nggak ada modal. Kita nggak kerja, kita nggak repot-repot setiap hari pergi ke toko, sampai makan nasi bungkus di toko gitu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dapat mobil. Nah, jadi biar kita paham, ini loh jalannya bahagia.
Jalannya bahagia nggak ada kecuali takwa pada Allah. Kenapa? Ada satu pertanyaan, ayo saya mau tanya dan ayo kita sama-sama jawab. Yang jawab saya doakan, yang nggak dapat jodoh, dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh supaya bahagia. Ditambah lagi umurnya bonus 10 tahun. Saya mau tanya, Bu, Pak, Adinda semuanya, Kakanda yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya mau bertanya, yang bikin orang itu kaya atau miskin itu siapa? Nggak serentak nih kayaknya. Nggak mau bonus umur 10 tahun. Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Yang bikin orang itu sakit atau sehat siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Akhirnya yang bikin orang bahagia atau tidak bahagia siapa? Ngapain kita cari dari yang lainnya? Mana mungkin kita nggak sholat kalau kita akan bahagia? Dari mana bahagia datang? Kita nggak jadi istri solihah mau jadi bahagia? Bahagia datang. Jadi jangan mau diguru-gurui, dibohong-bohongi, ditipu-tipu sama si setan itu yang kurang ajar tuh. Dia mengatakan begini-begini sama istri itu. Enggak, salah. Ya benar, sekarang 85% laki-laki apa katanya istrinya. Suatu keberhasilan kan? Hebat itu perempuan. 85% laki-laki apa katanya istrinya. Bahkan berapa banyak, Bu, itu bapak-bapak itu kalau sudah mau datang, mau masuk ke rumahnya itu takutnya luar biasa. Lebih takut daripada harimau. Ayo, apalagi sudah terlintas dalam pikirannya. Makanya coba lihat, kenapa kok laki-laki mati duluan daripada perempuan? Ayo, coba lihat di mana-mana. Lebih banyak dudanya apa jandanya? Lebih banyak dudanya apa jandanya? Janda apa duda? Iya, kalau janda bunga, janda kembang. Nah, ini kan janda kan banyak bukan kembang, sudah julak-julak ya. Nah, coba lihat, kenapa? Subhanallah, ada sebuah penelitian. Kenapa kok laki-laki itu meninggal duluan daripada perempuan? Ternyata laki-laki itu ya, dia itu suka menimbun masalah dalam kita itu. Jadi kalau kira-kira membuat masalah, simpan. Apalagi pas malam Jumat, malam Senin disimpan. Kenapa? Kalau dikasih nggak dikasih akhirnya. Nah, akhirnya simpan, numpuk, akhirnya jangan cepat matinya. Kalau perempuan nggak, begitu ada masalah langsung, begitu ada bikin marah langsung, tanpa dicek dulu, cross check dulu, nggak langsung. Seperti katanya orang tua dulu, jangan ditahan kalau ada masalah, keluarkan saja biar panjang umur. Ah betul, itu setan yang ngomong tuh. Tapi tunggu nanti, begitu bakal meninggal di kuburan pentung sama malaikat nanti. Nah, ini terjadi. Padahal kalau dikasih pilihan, saya mau tanya lagi nih Bu. Kalau ibu dikasih pilihan, ibu meninggal dalam keadaan suami masih hidup atau suami dulu yang meninggal? Ayo. Terus terang aja. Ini kan cuma pilihan, pertanyaan. Ibu mau mati dulu sebelum suami atau suami dulu mau mati? Nah, ini sesuatu yang nyata, yang sama sekali tidak terkait dengan logika gitu. Cuma kita dipermainkan sama setan. Nah, saya mau tanya Bu, ibu mau mati duluan, saya baca Fatihah habis itu. Nah, gitu. Atau suami ibu yang mati duluan, lebih baik mana? Coba nanti kita cuci otak kita dan kita akan berikan logikanya begini loh. Lebih baik ibu meninggal duluan atau suami meninggal duluan? Anak nggak tanya sama ente, sama bapak nggak tanya, sama ibu-ibu aja. Kalau bapaknya pasti, bahkan mereka banyak mendoakan istrinya biar cepat mati. Mau kawin lagi takut, akhirnya didoakan biar cepat mati. Ayo Bu, mau mati duluan atau biar suami duluan? Mati duluan. Sedikit yang ngomong gitu. Biar suaminya mati dulu atau istrinya mati dulu? Nah, masih sedikit. Kebanyakan yang pengen suaminya mati dulu. Nah, padahal, mohon maaf Bu ya, apa yang terjadi? Kalau ibu meninggal duluan, ibu dapat jaminan satu-satunya, nggak ada jaminan di dunia, nggak untuk habaib, nggak untuk ulama. Habaib zuriyahnya Nabi itu, ya, cucunya Nabi, itu nggak ada jaminan masuk surga. Mana hadisnya? Sebutkan mana hadisnya? Nggak ada. Mereka itu cuma manusia yang paling besar harapannya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Nabi yang berbunyi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik pada keluargaku.
Masa iya sih kata ulama, Nabi yang mendapatkan syafaatul udma, memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada umat-umat yang lainnya, lalu melupakan anak cucunya? Hasya wa kalla, pasti anak cucunya dahulu diberikan, kalau sudah cukup baru diberikan. Itu yang terjadi, karena sesuai dengan perilaku atau teori daripada khairukum itu seperti itu. Itu yang terjadi. Tapi ibu kalau meninggal selama suaminya masih hidup, itu ibu dapat jaminan masuk surga langsung. Lihat bagaimana hadisnya Nabi. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata ayyataha sya'at. Perempuan mana saja yang meninggal dunia, suaminya masih hidup dan suaminya ridho kepadanya, dan insyaallah kalau ibu meninggal suaminya pasti ridho. Ya. Yang namanya suami itu kalau istrinya meninggal, katanya matanya terbelah menjadi dua. Yang kiri melihat mendiang almarhum jenazah istrinya, yang kanan cari-cari siapa pengganti. Katanya begitu. Tapi ini masalah ya, mungkin masalah yang dipikirkan dalam pikiran ibu. Tapi kapan lagi mau dapat jaminan itu, kapan lagi? Kalau kita meninggal duluan sebelum suami, kita dijamin masuk surga. Bahkan surganya terserah, kata Nabi SAW, yang mana saja. Masalahnya kan itu anugerah, bukan pilihan. Kalaupun ibu berdoa minta pada Allah Ta'ala, kalau ibu takdirnya bukan meninggal duluan, nggak bakal meninggal duluan. Ini sebuah anugerah, jangan mau kita dipermainkan gitu loh. Nah, kalau boleh, kalau minta kita boleh kita minta pun kita nggak mau, gara-gara setan gitu. Ada yang minta, ibu, ya Allah meninggalkan aku ya Allah sebelum suami. Solihah berarti kalau begitu. Kalau ada yang minta begitu berarti solihah sudah. Ada tanda-tanda solihah. Tapi kebanyakan enggak. Padahal, Bu, kalau suami yang meninggal duluan, yang terjadi apa? Ibu menjalani kehidupan yang panjang berikutnya tanpa ada tempat untuk bermusyawarah lagi, tanpa ada tempat untuk kita duduk bersama untuk cari kebahagiaan. Gak ada Pak, Bu, gak ada kebahagiaan itu bersama suami digantikan dengan kebahagiaan bersama anak. Gak ada ceritanya itu. Jangan mau dibodoh-bodohin setan, dibikin minta cerai, sampai-sampai Nabi SAW itu mengancam orang yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka dia diharamkan daripada baunya surga. Jangan masuk surga, baunya surga gak bakal diharamkan. Gara-gara apa? Gara-gara bodohnya orang itu. Itu maksudnya Nabi SAW, makanya diberikan ancaman yang semacam itu. Jangan mau menuruti perintahnya setan, jangan mau yang semacam itu. Coba lihat, suami nggak ada, teman ngobrol nggak ada, teman dia itu berkeluh kesah ada. Kita pernah berkeluh kesah dengan anak seperti yang kita keluh kesahkan dengan istri ataupun suami? Nggak bakal ada. Yang kita berikan kepada anak, yang kita cerita pada anak, yang enak-enak saja. Sementara suami sudah nggak ada. Masalahnya ibu nggak menyusul langsung 1 jam langsung menyusul, nggak 1 minggu, nggak. Kadang-kadang ibu itu karena banyak plongnya itu nggak disimpan-simpan masalahnya, akhirnya panjang umurnya sampai 70 tahun. Yang inilah masalah, yang inilah masalah, berantem antara anaknya, inilah iparnya, ini mantunya yang begitu mengusik hatinya, mantunya nggak sesuai dan harapannya, terus masalah, baru nanti meninggal. Sebetulnya itu bukan nikmat, itu azab itu. Ayo sekarang pilih mana? Pilih meninggal duluan sebelum suami atau suami dulu yang meninggal? Itu faktanya. Jadi Nabi SAW itu menjelaskan semua. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kesenangan tapi yang menipu. Sebetulnya gak senang, sebetulnya gak bahagia, tertipu dia. Ada 2 pilihan. Misalnya ada guru yang minta, seorang guru minta, ada seorang pengusaha batu bara yang minta. Pilih yang mana? Ayo. Guru baru keluar dari Darussalam, ada satu pengusaha yang minta. Pilih yang mana? Ayo. Guru tahu sendiri kan, maharnya pasti paling kecil. Apalagi jujurannya, nggak pakai nego. Apanya mau dinego, nggak ada duitnya. Ya kan? Makanya jadi kalau jujuran itu sama yang batu bara. Tapi kalau sama guru-guru nggak pakai jujur gitu. Jadi nggak ada jujurannya. Karena apa? Nggak jujur beneran gitu. Bohongan terus jadi jujuran. Jadi nggak ada jujurannya.
Pilih mana Bu? Coba. Guru apa batu bara? Guru apa batu bara? Ya sekarang nggak ada. Kalau ada batu baranya lain lagi itu. Nah, jadi kan salah satu contoh ya, salah satu contoh. Lihat bagaimana menipunya setan ini. Jadi sangkanya dengan ada satu cerita, ada wanita cantik, dia diminta oleh 3 orang. Yang satu kaya, yang satu tampan, yang satu miskin banget. Yang satu tampan banget, yang satu kaya banget, yang satu miskin banget. Ada bangetnya lagi. Nah, akhirnya apa? Dia datang kepada ayahnya. Ya, gimana nih? Yang mau sama aku ini orang 3. Yang satu tampan banget, satu kaya banget, satu miskin banget. Kepada siapa aku kawin? Nasihat ayahnya, main kaya, kamu tambah kaya banget. Kalau kamu kawin sama yang tampan, kamu tambah. Ya kan? Kan kalau perempuan itu cantik, kalau udah kawin tambah cantik nggak? Tambah cantik. Coba lihat, lakinya tetap biasa. Kalau ada perempuan kantin baru, coba lihat kantin baru. Kalau ada perempuan kawin, awalnya biasa saja wajahnya perempuan itu. Begitu kawin dia langsung. Kenapa? Cahayanya suami yang diberikan. Tapi kalau suami kawin, walaupun 10 tahun tetap aja wajahnya. Bahkan yang ada itu tambah murung, tambah kurus, tambah ini. Itu kenyataan. Coba lihat, itu survei, sesuatu yang nyata gitu. Aja Pak, apa kata ayahnya? Kalau kamu kawin sama yang miskin nak, akhirnya kamu jadi jatuh miskin, bahkan miskin banget. Apa katanya anak itu? Dia cerdas. Salahnya, pertimbangan ayah salah. Terus yang benar gimana? Yang benar itu kalau saya kawin sama yang kaya, dengan kekayaannya dia itu bisa kawin 2, 3, 4. Kalau saya kawin sama yang ganteng banget, maka berarti yang kawin sama dia bukan cuma saya. Setiap saya jalan kemana-mana pasti banyak perempuan yang mengincar dia. Berarti seakan dia itu kawin bukan cuma saya. Tapi kalau saya kawin dengan saya yang miskin, selamanya saya bersama dia. Karena Pak mau kawin lagi nggak punya, ya kan? Nggak punya uang, dia mau beli, mau ngasih jujuran, apalagi sama orang Banjar gitu. Nah, udah itu nggak ditengok lagi sama perempuan-perempuan. Nah, itu pertimbangannya benar, logikanya itu benar. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mau bahagia hidupnya, dalam hal apapun, pernikahan kah, perdagangan kah, pertanian kah, sebagai apa dilandasi dalam keimanan dan ketakwaan, artinya kita tahu dengan tatanan kehidupan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita bahagia sebagai apapun kita. Tapi kalau kita tidak melandasinya dengan ajaran dan syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka bagaimana mungkin kita akan bahagia? Contohnya seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana mungkin anak buah yang selalu melanggar, yang selalu tidak taat kepada perintah atasannya, kemudian dia minta bonus, diberikan bonus, dia minta naik gaji, diberikan naik gaji? Nggak bakalan. Itu sesuatu yang fakta yang terjadi. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ingin bahagia, maka berbahagialah dengan iman dan takwa, berbahagialah dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita bertanya, kapan kita waktu yang paling membahagiakan? Waktu yang paling membahagiakan ketika kita bangun malam, sholat 2 rakaat, kita berdoa bersama Allah. Itu demi Allah adalah waktu yang paling membahagiakan. Selain daripada itu, tidak. Pasti di sela-sela diawali, ditengahi dengan keresahan, kesengsaraan. Tapi kalau sudah bersama Allah, bersama Nabi Muhammad, tidak ada. Lebih ke dalam keadaan kita itu harus memastikan dalam diri kita dan anak keturunan kita, jangan sampai kita salah 2 kali. Kalau kita ingin mereka bahagia, harus mereka itu mengadopsi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Di dalam pikiran mereka itu ada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Datang satu orang kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, anakku sangat cantik, banyak yang meminta. Ada anaknya raja, ada anaknya hakim, ada anaknya saudagar, ada anaknya orang biasa. Kepada siapa aku kawinkan? Apa jawabannya saya Imam Hasan Basri? Kawinkan kepada yang paling bertakwa di antara mereka, siapapun. Mau anaknya raja yang paling bertakwa, anaknya orang kaya yang paling bertakwa, anaknya hakim yang paling bertakwa, atau anaknya orang biasa yang paling bertakwa, kawinkan. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Karena kalau seumpama dia itu cinta kepada anakmu, dia tidak akan
dia akan memuliakannya. Tapi kalau dia tidak cinta kepada anakmu, dia tidak akan menzaliminya. Itulah sifat orang yang beriman dan bertakwa. Semoga dapat dimengerti, dan silakan kalau sama dia mau ditanyakan, silakan.